Sekarang kita masuk lagi ke materi berikutnya. Aku salah cita 12 ya, sudah bisa kan? Sekarang saya masuk ke ini. Karena ini agak mirip teman-teman. Ini pikiran buruk ya 12. Yang ini sebentar lagi. Karena kita bicara sekarang kan kemari ya, proses pikiran. Di mana kita membahas tentang akar ya. Akar, berakar, loba, dosa, moha. Tapi kita sudah bahas loba, dosa, dan moha. Kita sekalian, kita bahas lagi yang berakar juga. Tapi yang aloba dan adosa. Dan satu lagi, amoha. Nah itu adanya di sini teman-teman. 8 yang ini. Ada 24 nih. Yang 8 pertama itu adalah perbuatan baik. Yang 8 kedua hasilnya yang membuat kita pati sandi atau lahir menjadi manusia atau menjadi 6 macam makhluk dewa. Kalau yang 8 yang ketiga itu adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh Arya Pugala yang arahat. Jadi perbuatan baiknya tidak memberikan buah. Yang kita kupas adalah 8 yang pertama teman-teman ya. Baru setelah itu kita kupas yang tanpa akar. Karena apa kita kupas yang tanpa akar? Karena kalau kita belajar yang berakar, ini tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi melalui yang tidak berakar. Nah ini nanti ya sebabnya. Jadi kalau kita nanti belajar, kita harus paham, kita harus master di dalam hal sebab. Kalau kita tidak bisa memahami sebabnya, maka kita tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang baik. Tanpa memahami sebab, kita akan selalu nyelonong, tatonya sudah ada di sini. Serakah, marah, dan lain-lain. Nah, kita akan loncat ya. Jadi kita skip dulu yang ini. Karena kita berada di bidang yang ini penjelasannya. Jawana, loba, dosa, moha. Sekarang kita di sini. Aloba, adosa, dan amoha. Ya. Ini teman-teman. Prinsipnya sama dengan loba. Hanya dirubah. Rubahnya di sini saja nih teman-teman. Nah ya. Ini saya rubah menjadi nyana. Terima kasih Syekh. Ini menjadi nyana sampayutang sebelah kiri. Kalau sebelah kanan berarti apa? Nyana wipayutang. Nyana itu artinya bersekutu dengan nyana atau pengetahuan ya, atau panya. Sebelum kita masuk ke bidang panya, kita tahu ya bahwa akar kebaikan adalah aloba, adosa, dan amoha. Nah, satu perbuatan baik teman-teman minimal memiliki berapa akar? Ada yang tahu? Perbuatan baik minimal ada berapa akar? 2 akar teman-teman. Tapi sangat sulit untuk memunculkan akar yang ketiga, yaitu panya. Ini sangat sulit. Hanya dengan pengertian benar, terutama berkat ajaran Buddha, kita bisa mengkondisikan menjadi kondisi munculnya panya teman-teman. Nah perbuatan baik minimal ada 2, yaitu aloba dan adosa. Kalau kita berbuat baik, yang paling mudah apa? Kita dianjurkan untuk menjalankan apa? Sila, samadhi, dan panya. Tapi sebagai background ini apa dilatihnya kita? Berdana. Kalau kita berdana, lihat. Kita berdana kan buka dompet. Betul-betul dibuka, ditarik isinya kan? Dikasih. Kalau kita lagi loba, ada loba terhadap uang kita. Ini bisa nggak? Uangnya lepas dari dompet. Lengket. Loba itu kan lengket. Udah masuk ke tangan juga nggak bisa lepas. Dia begini gini masih lengket. Masuk lagi. Kalau sampai kita dana, berarti kita akan melepas. Itulah aloba. Aloba intinya adalah melepaskan kemelekatan kita. Jadi dana itu adalah sarana yang terbaik untuk melepaskan kemelekatan. Nah teman-teman, coba ingat gak kalau kita berdana? Pernah ya berdana ya? Ini sudah siang hari panas, mungkin juga ngantuk. Coba tolong tarik napas. Ya, dengar lagi ya. Kalau kita berdana ingat, di situ juga ada adosa. Adosa artinya apa? Tidak membenci. Coba pikirkan, kalau kita benci sama seseorang, kita kasih nggak orang itu uang?
Kita di lampu merah nih ada 2 orang pengemis. Yang satu begitu ngelihat sebel. Yang satu lagi, kasihan. Kasih uang yang mana? Yang sebel mau ngasih gak? Walaupun ketok-ketok, kita gak kasih loh. Kita gak mungkin mengasih kalau ada kebencian. Tapi kalau kita memberikan, berarti ada aloba dan pasti. 2 ini pasti ada. Kita melakukan dana pasti ada 2 ini. Tetapi amoha sungguh sulit. Amoha itu panya. Apakah hakikat dari panya? Teman-teman tahu panya? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan ada 2 grup, teman-teman. Pertama disebutnya kama sakata panya. Ya, kedua wipasana panya. Kama sakata dibagi 3. Pasti pernah mendengar, yaitu pertama sutamaya panya. Kebijaksanaan dari mendengar. Kedua cinta maya panya, kebijaksanaan dari merenung, menganalisa, berpikir ya. Oh, kita berdana, kasih makan orang, itu baik, bisa beruntung. Bener juga. Kalau kita kasih berdana, orang-orang seneng, dia bisa kasih kita tahu. Kalau dia berdana, tetangga-tetangga baik sama kita, dia nggak curi barang-barang kita. Betul kan? Lingkungan sayang sama kita. Oh bener nih, itu cinta maya panya. Berpikir, oh ya memang wajib kita melakukan kebaikan. Tadi kalau yang pertama sutamaya panya berdana, karena apa? Mendengar, kita harus berdana. Papa kita mengajarkan dana, guru kita, sepuh kita, ya, agama kita mengajarkan berdana. Oh, kita berdana dengan pengertian mendengar dari kitab ya, anjuran itu adalah sutamaya panya. Tapi kalau kita memahami, menganalisa betul kita wajib melakukan ini, perbuatan baik ini, itu adalah cinta maya panya. Ada yang ketiga, ini lebih sulit lagi teman-teman, adalah bawana maya panya. Kalau bawana maya panya di dalam bahasa Mandarinnya enak sekali, itu sinsing. Sinsing itu adalah apa? Mengembangkan batin, cultivate. Jadi saya lebih senang mengatakan kalau bawana maya panya itu adalah fight, langsung berhadapan dengan kekotoran batin dan kita menang dari sana. Itu bawana maya panya. Ini mudah sekali muncul di tempat meditasi. Pernah meditasi kan? 10 hari gak boleh pulang. Kalau sehari boleh pulang, begitu fight kita nyerah, kita pulang. Gak boleh pulang, mau gak mau kan kita mesti berhadapan. Kita KO sehari, 2 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, lama-lama kita bisa menang lawan mereka. Itu sebabnya kita meditasi jangan pulang 10 hari. Kita disuruh loh menghadapi ego kita bertabrakan dengan problem, naik ego kita, lalu kita lihat, ternyata kita gak apa-apa loh. Semua liwat loh, semua masalah liwat, serangan kita muncul, hilang. Kita biasa ngerokok, gak ngerokok, wah bahaya nih, bisa mati kita gak ngerokok, mendingan gak makan daripada gak ngerokok. Ternyata, gak apa-apa. Kenapa? Karena 10 hari di sana. Kita kepengen ini, kepengen itu, gak apa-apa ternyata. Kita juga jengkel, sakit, pegel, waduh gak tahan gitu mau pulang. Kalau gurunya bilang, oke pulang, kita gagal. Tapi meditasi biasanya gak dikasih pulang 10 hari. Begitu kita menderita, bagus kamu sudah hadapi penderitaan. Ya, inilah kesempatan kamu menghadapinya. Inilah hidup duka, lalu overcome itu duka, mengatasi. Kita lihat duka muncul, ternyata karakter duka seperti ini. Dia muncul untuk berlalu ternyata. Jengkel, sebel, kesel, sakit, semua muncul berlalu. 10 hari kita bermeditasi, semuanya jadi smooth sekali, lancar semua. Kenapa? Semua kesenangan kita, ketidaksenangan kita berlalu. Kita jengkel, kita hadapin, lenyap kejengkelan kita. 1 kali kita fight sama jengkel, besok lagi kita jengkel lagi, gak sabar, muncul, aduh sebel mau pulang, muncul, kita amati. Ciri-ciri jadi fenomena yang nyata, itu kan baik fenomena materi maupun batin. Dia kalau muncul akan bagaimana? Berlalu. Jadi kita sebel, kita hadapin, kita kalahkan, kita pelit, kita kalahkan dengan dermawan. Inilah teman-teman bawana maya panya. Berhadapan langsung dengan itu problem, kekotoran batin, lalu kita taklukkan dia, kita menangkan. Saya lebih cenderung mengutarakan bawana maya panya dengan ini. Dan paling banyak itu kita hadapi di dalam proses bermeditasi teman-teman. Tapi teman-teman 3 ini merupakan kelompok panya yang lahir dari kama sakata panya. Kelompok kedua itu adalah wipasana panya. Ini unik sekali teman-teman. Wipasana objeknya tidak lain dan tidak bukan, pasti adalah para mata saca.
yaitu yang disebut makhluk itu ya, atau kita manusia cuma terdiri dari dua, yaitu nama dan rupa. Ini menjadi objek dalam vipassana. Kalau kita amati nama dan rupa kita, semua cuma fenomena yang batin. Dia muncul sangat cepat, dia sudah lenyap loh. Di sini muncul fenomena batin lagi, ya muncul, dia sudah lenyap. Di sini muncul lenyap, termasuk kemarahan kita muncul lenyap. Ini akan kita lihat. Cuma fenomena batin dan fenomena materi jasmani muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap sangat cepat. Sakit kita, rasa senang kita muncul lenyap, lenyap, lenyap. Yang ada cuma kelenyapan. Nah ini teman-teman vipassana mengajak kita untuk melihat hakikatnya. Ini semua. Nah teman-teman dalam bermeditasi vipassana sesungguhnya ya, ini bisa diamati loh benar-benar. Sekarang sudah ada guru-guru yang bisa mengajarkan ini. Jadi kita diarahkan memangnya untuk sampai kuat konsentrasinya. Ini kan pikiran sangat cepat nih berlalu nih. Saking cepatnya sangat sulit diamati nih. Tapi kalau teman-teman mampu mencapai tingkat konsentrasi yang kuat, keluar dari tahap itu, lalu berhasil mengamati objek yang ini, bawangga cita diamati. Kalau bawangga cita sudah nampak, teman-teman tinggal menggeser ke depan, ke belakang, ke belakang. Teman-teman mirip seperti punya DVD sekarang atau Blu-ray. Ambil remote-nya, dimundurin, skip ke belakang, lalu dipelanin atau di pause, kelihatan. Teman-teman nanti mampu melihat ini. Karena semua yang terjadi tidak pernah hilang. Semua yang terjadi tidak hilang. Itu kalau nggak percaya tentu saja bisa dibuktikan sekarang. Pergi aja ke tukang hipnoterapi. Tukang hipnoterapi. Maksudnya ke hipnoterapi. Itu begitu di hipno, seseorang bisa menangis, bisa gembira. Karena apa? Kejadian yang sudah lalu bisa muncul begitu terangnya, betul tidak? Dan ini hanyalah karena dibantu oleh mereka. Tetapi kalau seseorang mampu bermeditasi teman-teman, dengan kekuatan samatha yang kuat, pikirannya sudah mampu memegang objek dengan sangat kuat, bertenaga, dia mampu untuk melihat past life-nya dengan kemampuannya sendiri teman-teman. Karena semua pengalaman yang ada itu tidak hilang. Dia bisa review dengan cepat ke belakang, sangat cepat sampai 10, 20, satu bumi terus, atau mau diperlambat, bahkan diperlambat sampai di stop. Dia bisa melihat kejadian itu, momen itu ada siapa, itu mampu teman-teman. Dan guru-guru yang seperti ini sekarang sudah hadir. Sudah beberapa kali hadir ke Indonesia. Ya jadi dalam kita bermeditasi juga ingat pesan saya, meditasi kita cocoknya di mana, lakukan saja. Jangan bergantung kepada satu teknik. Belajar abhidhamma juga jangan melekat kepada satu guru. Belajarlah karena guru itu dia pegangan, ada banyak guru ya. Ada banyak buku juga yang dihasilkan seperti saya. Saya belajar dengan guru saya yang luar biasa. Saya sangat berutang budi adalah Pak Pandit. Dia yang membimbing saya sampai saya bisa paham begitu banyak materi-materi abhidhamma. Karena buku beliau itu buku yang paling komplit. Kemudian saya juga ketemu lagi guru berikutnya yaitu Pak Slamet Rojali. Dia mampu membuka pengertian yang sangat teliti dan detail dengan contoh yang hidup. Dengan gabungan ini saya mendapatkan manfaat yang lain. Saya juga mendapatkan lagi buku-buku dari itu pakar abhidhamma dari luar negeri itu Ibu Nina Van Gorkom. Waduh, kemampuan dia membuka masalah sangat teliti dan detail, seakan-akan dia mampu menjelaskan itu seakan-akan hidup penjelasannya. Wah, saya sangat terbantu sekali. Berkat buku Nina Van Gorkom ini saya mampu mengajar ke teman-teman. Terus terang. Jadi dengan gabungan semua yang ada, kita serap lalu ambil intisarinya, kita dapat loh kemajuan. Begitu juga meditasi. Meditasi, kita hari ini libur ketemu guru yang mana, ambil kesempatan. Libur ini ada teknik ini, silahkan. Nanti kalau kita sudah ketemu yang mana, lalu orang bilang, saya cocok yang ini, silahkan. Tapi ada loh orang ketemu sama satu teknik, yang lain belum kena. Dibilang, saya cocok yang ini, gak cocok sama itu. Tepat gak teman-teman? Gak tepat. Jadi itulah sebabnya teman-teman saya itu tidak mau pro dan kontra. Tidak melekat kepada satu, termasuk belajar dhamma, belajar abhidhamma. Saya menganjurkan setelah bertemu dengan saya, ini adalah fondasinya. Saya kepingin teman-teman lanjutkan ke guru saya, belajar ke ahlinya. Silahkan pergi ke kelas Pak Pandit. Jadi setelah ikut kelas saya, pasti teman-teman ketemu beliau, teman akan dianjurkan lebih lagi, menuju ke kelas yang lebih baik lagi, yang lebih kompleks lagi.
Dan beliau tentu senang begitu belajar, mengajar ya. Oh, teman-teman ini yang ikut paham, sehingga dia bisa nanti ngajarin lebih tinggi lagi. Tapi seringkali teman-teman tuh nggak mampu, diajarkan belum mengerti, sehingga Pak Pandit pun nggak mau mengajarkan kelas yang lebih tinggi. Dia akhirnya kesulitan karena dasarnya lemah. Jadi saya ini sekarang sebenarnya hadir untuk membantu kedua guru saya ini untuk supaya teman-teman kalau berhadapan dengan mereka itu bisa mendapatkan bimbingan yang lebih lagi, dan mereka juga dengan gembira akan mengajarkan lebih lagi teman-teman. Begitu ya. Jadi jangan melekat kepada satu guru gitu teman-teman. Terbuka, open minded, serap intisari daripada yang ada. Nah, sekarang ya. Jadi tadi ya tentang panya sangat sulit. Ya, sangat sulit. Tetapi satu perbuatan bila mengandung salah satu dari yang tadi, apakah berbuat baik karena mendengar dari sutamaya panya atau berpikir atau dari bawana, apalagi yang tertinggi memahami fenomena cuma nama dan rupa, pasti anicca, dukkha dan anatta. Ini adalah perbuatan baik yang memiliki akar ketiga, yaitu panya. Tapi kalau tidak ada dari yang sutamaya ke bawana, apalagi yang vipassana, berarti perbuatannya adalah berapa akar? 2 akar atau dwihetuka. Paham ya? Paham? Nah, sekarang coba yuk kita sebutkan sama-sama yuk. Cara pengucapannya sama dengan tadi, hanya di sini yang sebelah kiri apa? Bersekutu dengan akar ketiga, yaitu nyana atau panya. Kalau yang sebelah kanan, dia hanya ada aloba dan adosa, maka disebut perbuatan dwihetuka, 2 akar. Ya, ingat ya, di sini jawana ini yang berakar. Yang tadi kita sudah berakar buruk, sekarang akar baik teman-teman. Mari kita sebutkan sama-sama. Somanasa sahagatang nyana sampayutang asangkarikang. Somanasa sahagatang nyana sampayutang sasangkarikang. Somanasa sahagatang nyana wipayutang asangkarikang. Somanasa sahagatang nyana wipayutang sasangkarikang. Bagus. Ke bawah. UPK sahagatang nyana sampayutang asangkarikang. UPK sahagatang nyana sampayutang sasangkarikang. Teman-teman itu tadi asisten saya tuh Inga mau pulang. Terima kasih Inga, selamat jalan. Dia harus kerja ke kantor, tapi dia pagi-pagi pun menyempatkan diri kita loh untuk sharing, berbagi loh. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk dia dan mamanya. Inga dan mamanya mengantar dia kemari ya. Jadi terima kasih sekali. Inilah ciri-ciri teman-teman kita yang ini ya. Kita belajar Dhamma seperti saya. Saya belajar Abhidhamma khususnya itu butuh waktu lama sekali teman-teman. Tahun 92 saya kuliah di Nalanda 4 tahun, tapi sangat sulit yang saya dapat. Saya belajar lagi harus ke Bogor, kelas Dhamma dasar. Itu pun belum dapat. Saya belajar lagi Pak Slamet buka kelas Abhidhamma 2 tahun. Setiap Sabtu saya pergi ke Bogor. Setiap Sabtu 2 tahun, itu pun mulai terbuka tapi belum komplit. Pak Slamet ngasih saya buku Ninapan Gorkom. Waduh, begitu saya baca teman-teman, semua apa yang saya belajar dari guru saya Pak Pandit, Pak Slamet mulai nampak. Ya, kemudian lagi si Inga belajar lagi Pak Pandit, dia buka komputer. Dia file-file Ninapan Gorkom dibuka lagi, dikasih saya baca lagi. Wah, banyak materi yang nanti saya keluarkan di sini, teman-teman. Jadi saya belajar untuk bisa tahap ini, teman-teman ya. Itu 13-an tahun, teman-teman. Saya tidak mau teman-teman seperti saya, sesusah saya ini. Betul teman-teman, tanya di luaran ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, tapi mereka masih garuk-garuk kepalanya, enggak gatal, enggak. Tapi memang Abhidhamma ini seperti ini. Tapi dengan kita ketemu saya ini, saya coba supaya teman-teman jangan sulit seperti itu. Karena apa? Gabungan dari yang terakhir ini memunculkan satu metode pengajaran yang untuk mengantisipasi keadaan tersebut, teman-teman. Kita ciptakan suatu metode pengajaran yang mudah, tepat, dan menyenangkan. Lahirlah metode SM ini. Tujuannya ini, dan kemudian kita harapkan step berikutnya, estafet kedua, silahkan bawa metode ini, kembangkan. Saya hanya di dasar karena kemampuan saya sangat sederhana, tidak jauh. Teman-teman nanti ya silahkan kembangkan dan saya akan belajar dari teman-teman. Itu saat yang saya nantikan. Tepuk tangan. Ya. Saya sangat rindu sekali
untuk melihat hasil yang lebih baik. Seperti Inge, Silvi sudah ada hari ini bisa mengajar. Saya yakin teman-teman juga gitu. Oleh karena itu ya, saya, Silvi, Inge setelah belajar Abhidhamma ini mendapatkan manfaat yang besar, teman-teman. Nah, setelah mendapat manfaat ya, hidup itu jadi lebih jauh lebih baik, lebih membahagiakan, lebih mengerti. Di situ kita tidak bisa menahan diri lagi. Kita ingin sharing kepada teman-teman. Itu sebabnya ya, begitu saya buka kelas, Inge, Silvi tidak pernah tidak hadir. Dia bantu saya menyiapkan materi. Kenapa? Dia kepingin supaya orang-orang juga lebih banyak lagi merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan. Betul begitu teman-teman ya? Tepuk tangan buat beliau ya. Saya ingin nanti teman-teman pun ikut bergabung. Kita perbaiki, kita sebarkan lagi demi lebih banyak lagi orang supaya bisa merasakan manfaatnya. Nah teman-teman, kembali kita ke topik lagi. Semakin sore kita akan ada contoh-contoh yang live, yang menarik sekali ya. Tapi sebelum itu tetap bahan utama data ini perlu kita masukin. Seperti kalau kita di komputer ya, kalau kita nggak install kita punya data, kita bisa nggak mengakses komputer? Tidak. Kita belajar Abhidhamma, kehidupan sehari-hari. Tetapi teman-teman, kalau data ini kita tidak punya, kita nggak bisa menganalisa. Kita tidak bisa mengerti diri kita. Kita tidak bisa mengerti Kama dan Wipaka. Apalagi nanti begitu kita kupas tentang bagaimana materi itu muncul, bergabung dengan pikiran, bagaimana prosesnya, kita nggak bisa. Tapi begitu kita memahami loh sebab. Kalau kita memahami sebab, kita terbebas nanti dari akibat yang tidak baik. Karena kita tahu sebab ini menjadikan akibat yang begini. Sebab baik buahnya kebahagiaan, sebab buruk buahnya penderitaan. Kalau kita sudah memahami sebab bagaimana munculnya, kita bisa terbebas dari penderitaan. Untuk itu pelajaran Abhidhamma mengacu untuk kita dibawa untuk mampu melihat ini teman-teman. Nah, ya tadi di sini tadi berapa akar teman-teman? Apa saja? Bagus. Bidang yang ini? Amoha. Ya. Amoha, paham ya? Perlu contoh enggak? Jadi kalau saya berdana, seseorang berdana nih ya ke itu, misalkan ke fakir miskin, dia memahami sebab dan akibat. Berarti ada panya tidak? Ada panya. Dengan perasaan senang, dia berdana memahami sebab akibat. Itu adalah contoh yang ini. Tapi mungkin saya ajak, kok yuk kita berdana. Koko langsung, ya dengan senang hati. Dia juga memahami berbuat baik berdana akibatnya kebahagiaan. Dengan perasaan senang, tapi munculnya dengan diajak. Ya, gitu. Yang ini tidak dengan panya. Ini sering terjadi loh kita berdana, tanpa merenung perbuatan baik kita, seringkali adalah ini yang muncul. Sering loh kita ngalamin, lagi makan ada pengamen ya kan, kasih. Kita makan lagi, betul? Atau di lampu merah, kasihan juga tuh orang ya. Atau kita malah gak sempat pikir apa lagi. Dia datang, kita buka, kasih, jalan. Pernah gak terjadi? Ada gak perenungan tetap kebaikan itu? Tapi ada gak aloba dan adosa? Ada. Itulah dana yang dwi hetuka. Tapi kalau kita merenung dengan manfaatnya, bahwa perbuatan baik ini juga akan memberikan akibatnya apa? Kebaikan kita, dan kita perlu melakukan. Ya, maka ini akan muncul bijaksanaan. Pertanyaannya sekarang, kalau kita berdana cepat-cepat di sana di lampu merah, yang mana yang muncul? Ini atau ini? Ya. Di lampu merah ada orang pengemis, kasih. Dengan perasaan senang. Bisa dengan perasaan netral kan? Dengan senang. Yang muncul yang mana, Bu? Ini ibu-ibu banyak, ibu deh yang tanya. Yang kanan apa kiri? Yang jawab kiri pun boleh. Artinya gini loh, Bu. Kalau memang kita saat itu betul-betul tidak ada perenungan, kita cenderung yang ini. Tapi seringkali ini pikiran kita sebenarnya terlalu cepat. Kita sudah memahami bila kita di lampu merah itu adalah satu perbuatan, kesempatan berbuat baik. Kita sudah punya pemahaman itu. Itu adalah sebab dan akibat. Begitu ada secara alami,
Itu muncul. Nampaknya dia di sini teman-teman. Tetapi karena orang itu sudah menjadi keahlian, dia terbiasa, dia punya pengalaman, dia punya pengertian, maka begitu lampu merah itu muncul. Nampaknya ini, padahal dia sudah melewati yang ini. Jadi setiap orang berbeda dan bisa terjadi yang ini dan yang ini, teman-teman. Oke, cukup jelas ya. Nah sekarang setelah sampai di sini, saya lanjutkan sedikit. Ini bidangnya soalnya sudah sama ya. Saya turunin ke bawah deh. Ini kan skip tadi, yang ini saya skip ya. 1, 2, 3, 4. Melihat, mendengar, mencium, mengecap rasa, sentuhan tubuh. Kesadaran menerima objek ini, lalu kesadaran memeriksa yang buruk. Baris kedua, kesadaran melihat yang baik, mendengar yang baik, mencium yang wangi, mengecap rasa yang sesuai selera, sentuhan tubuh menyenangkan. Kesadaran menerima ini, kemudian kesadaran memeriksa ini dengan netral, ini kesadaran memeriksa dengan senang. Lalu ini yang penting sekali. Ini adalah mengarahkan. Tanpa mengarahkan gak mungkin kita bisa menerima hasil. Lalu kesadaran mengarahkan lewat pintu batin, ya. Mano dwara indra keenam kita. Lalu ini senyum seorang arahat. Yang ini teman-teman kita skip dulu. Saya tadi sudah masuk kemari ya. Yaitu perbuatan baik yang dengan senang, perbuatan baik yang netral, ya. Yang ini dengan 3 akar, ini 2 akar. Sekarang saya turun ke bawah, teman-teman lihat ya. Ini teman-teman 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini sama kan? Yang ini 8 udah saya terangkan. Yang ini 8 kedua. 8 kedua bunyinya sama. Bunyinya sama, tapi fungsinya beda. Yang 8 pertama ini fungsinya sebagai jawana di sini. Tapi 8 di bawah fungsinya sebagai pati sandi. Tumimbal lahir, teman-teman. Jadi, kalau kita melakukan perbuatan baik, kehidupan kita kan pasti kita berbuat baik, setuju? Kita juga kan berbuat yang jahat kan, setuju? Perbuatan baik dan perbuatan jahat kita semua tuh ada kumpulannya. Tapi pada saat mau meninggal, tolong diingat. Saat meninggal, momen terakhir kita akan meninggal, semua pikiran baik dan buruk kita, perbuatan kita itu berkompetisi. Berkompetisi. Yang menang muncul di pikiran terakhir. Kalau pikiran terakhirnya baik, yes, dia lahir dalam bahagia loh. Kalau pikirannya muncul yang terakhir buruk, sorry dah, masuk dia ke alam rendah. Walaupun dia dulunya baik, dia orangnya baik, tapi pikiran terakhir yang muncul pikiran buruk, nggak keampun, jatuh dia. Ini orang jahat, pikiran terakhir baik, dia lahir di alam yang bahagia. Adil gak teman-teman? Hah? Kelihatannya gak adil ya. Oke. Saya bisa menerima pemikiran ketidakadilan ini, tapi karma itu adil, teman-teman. Karma itu adil. Jadi seperti ini, teman-teman, proses pikiran terakhir. Ini diibaratkan satu kandang berisi penuh dengan sapi-sapi. Pintunya di sini ditutup, teman-teman. Tapi di sini ada sapi tua, teman-teman. Anggap aja sapi tua, saya nggak pintar gambar, maaf. Ini juga ada sapi macam-macam, ada tua, ada muda, ada tua, ada muda. Di sini banyak muda, tapi persis di depan pintu sapi tua. Pintunya pas ukuran satu sapi. Jadi malam-malam sudah dikandangin, pagi-pagi kan dibuka kan sapi mau digembala ya, cari rumput. Kalau pintu ini pertama Pak Ali dibuka, teman-teman coba tebak, sapi yang keluar yang mana? Yang muda atau yang tua? Tua, didorong kan? Ini pintunya dibuka, sapi dua muncul. Sapi tua ini ibarat pikiran terakhir kita. Sebaik apapun, sejahat apapun itu adalah dia punya urusan. Tapi pikiran dia terakhir pada saat dia meninggal, kalau pikirannya jahat, kalau pikirannya baik. Ini sapi muda tua, ibaratnya sapi muda itu adalah kebaikan, sapi tua kejahatan ya.
Ini begitu sapi tua terakhir, begitu dibuka, sapi tua muncul. Nggak peduli dia lebih banyak sapi mudanya, sapi tua muncul. Nggak peduli dia tuh baik sekali orangnya. Tapi kan orang juga kan pasti ada jengkelnya, ada marahnya, ada keselnya, ada kejahatannya, betul tidak? Nah ternyata objek perbuatan kejahatan itu muncul di pikiran terakhirnya. Maka pikiran terakhir sebelum meninggal dengan pikiran buruk. Ini nggak ketolong, dia pasti lahir di alam rendah. Seperti sapi tua keluar, kelihatannya nggak adil, tapi karma itu adil. Nggak apa-apa sapi ini keluar, lahir lagi di alam baru. Jadi kita sebenarnya mati lahir seperti pindah ruangan aja, nggak ada yang namanya ini. Keluar ya sudah lahir lagi, keluar ya lahir lagi. Nah di sini teman-teman sapi tua muncul, tapi sapi muda ini bisa nggak menyusulnya? Bisa nggak menyusul? Bisa. Ini banyak terjadi loh, orang meninggal karena kecelakaan. Dia karena tegang, melekat kepada keluarga, mungkin belum kasih uang tabungannya kan ya. Nah, barangkali gimana? Atau ada yang ini kan, dia melekat, ada urusan yang belum selesai. Ghost itu di definisi dia barat itu adalah makhluk yang urusannya belum selesai. Dia gentayangan. Ingat gak lagunya? Lagunya gimana? Oh my love ya. Dia karena belum selesai, dia gentayangan padahal dia baik. Dia lahir sebagai gentayangan karena pikiran terakhirnya melekat. Dengan melekat dia lahir jadi ghost. Belum selesai urusannya, dia selesaikan baru dia terlepas dia. Nah, bisa jadi setelah gentayangan dia mati segera, pikiran baik yang lain juga memberikan buah. Tapi teman-teman, ada juga loh, mungkin dia panjang lahirnya. Jadi orang, tapi orang ini umurnya panjang, bisa nggak begitu? Bisa. Kenapa? Janaka kamanya kuat. Tapi teman-teman, karma itu adil, adil sekali. Semua kejahatannya teman-teman tuh nggak hilang loh. Dia nunggu kesempatan. Walaupun dia lahir, dia ini cenderung ya teman-teman, ininya pun malang melintang nih, ditipu orang, sakit ini, sakit jantung, sakit gula, sakit gatel, sakit kepala, sakit lambung, macem-macem. Kenapa? Dia mungkin dulu suka menyiksa binatang, suka menyiksa manusia. Walaupun lahir jadi manusia, karma buruknya berhenti gak mengejar? Tidak, sekalipun lahir jadi manusia, kena dia. Dan kalau meninggal, karma ini juga belum selesai teman-teman, masih ngejar teman-teman. Jadi ini karma itu adil. Pikiran terakhir menentukan kita lahir jadi apa. Begitu juga kalau sekarang nih ya, pikiran jahat yang muncul, lahir lagi jadi peta. Ingat gak kisah istrinya Raja Bimbisara? Dia berbuat sangat baik loh, menunjang sangga. Ya, tetapi pada saat dia meninggal, waktu ditanya, di mana gerangan istri saya dilahirkan? Sang Buddha menjawab gak? Tidak, karena dia tahu itu sedang di alam rendah. Karena dia tuh sangat baik, tapi dia pernah melakukan suatu perbuatan jelek, di mana itu sangat berperan sehingga teringat selalu. Begitu meninggal itu muncul di pikirannya. Tapi karena karmanya sedikit ini ya, dan segera selesai, 7 hari kemudian dia sudah lahir lagi di alam yang bahagia. Nah seperti itulah teman-teman keadilan karma. Pikiran terakhir menentukan, tapi bobotnya juga menentukan dia berapa lama dia harus menderita. Tapi jadi apapun juga, karma itu menentukan. Sehingga kalau jadi orang, karma orang itu kelihatan loh. Orang itu beruntung karena sapi-sapi mudanya yang banyak, sapi mudanya tua sedikit. Dia banyak kebaikan, bukan kejahatan. Tapi jadi manusia juga ada, memang beruntung jadi manusia. Tapi dulunya banyak kekejaman, banyak kecurangan. Sekarang ditipu orang, kena jarah, kena penyakit ini dan itu. Betul ada seperti itu ya. Nah ini menunjukkan bahwa walaupun dia beruntung sebagai manusia, tapi kehidupan lalu banyak karma yang dilakukan yang jahat. Karma itu adil sekali teman-teman. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita melakukan perbuatan yang ini, kalau kita meninggal, sesaat sebelum meninggal, pikiran baik kita terulang kembali, maka kita lahir lagi dengan menggunakan pati sandi yang ini. Nyana sampai utang, kita lahir sebagai nyana sampai utang. Artinya berapa akar ini?
3 akar. Disebut Tihetuka Pugala. Kalau yang ini. Kalau yang ini, yang ini. Tapi kalau perbuatan baik waktu yang dilakukan ini muncul, maka dia akan kemana? Akan ini teman-teman. Kalau yang ini muncul, kemari. Yang ini kemari, yang ini kemari. Ini konsisten kalau tidak tercemar, teman-teman. Jadi 8 ini mengkondisikan 8 ini. Sesuai posisinya ya, kalau yang ini, berarti kan Somanasa Sahagatang, Nyana Sampai Utang, Sasangkarikang. Munculnya diajak kan. Dia lahir juga jadi manusia yang cenderung diajak baru berbuat baik, teman-teman. Nah ini, kalau dia berbuat baiknya dengan Somanas, UPK. Ngelihat gak orang baik sih, baik hatinya, tapi wajahnya kok susah senyum, ada gak begitu? Ada ya, dia lahir dengan kekuatan cenderungnya ini loh. Pendiam, UPK Sahagatang, Nyana Sampai Utang. Dia lahir lagi juga jadi ini. Itu nampak pada saat tidur lelap, kelihatan wajahnya ada yang seperti tersenyum, ada yang seperti biasa. Itu karena objeknya adalah objek tersebut. Untuk penggambaran saya mau kasih cerita ya, di Pak Auk Center. Ada seorang wanita, dia ingin tahu dulu ini saya lahir, mengapa saya lahir sebagai wanita? Ya Pak Auk saya tahu bilang oke, meditasi dulu katanya. Capai suatu power, konsentrasi yang kuat. Dia berjuang sampai di potensi itu. Jadi kalau dia konsentrasi sudah kuat, dia mampu melihat bawangga citanya. Jadi dari sini kan melihat, mendengar. Ini teman-teman bisa melihat gak ini? Kelihatan gak? Itu teman-teman kesadaran apa yang muncul? Oh, saya bilang mendengar. Buktinya melihat gak? Melihat. Berarti mendengar, saya tanya melihat apa enggak? Mangguk. Berarti kan mendengar pertanyaan saya kan? Hah? Betul gak? Ini kesadaran melihat sangat cepat dan udah diisi dengan mendengar. Tetapi antara melihat, ini prosesnya segini. Mendengar, proses yang lain lagi. Sebelum melihat dan mendengar, sebetulnya di sini ada banyak bawangga cita. Bawangga itu panjang sekali. Saking panjangnya orang disebut tell me. Betul. Tapi semakin singkat, semakin cerdas dia. Kalau seorang sama Sambuddha itu ya, dia punya bawangga citanya sedemikian sedikitnya loh. Sehingga dalam 1 detik dia bisa bicara begitu cepat dan banyak sekali. Kenapa? Bawangga citanya sedikit. Kalau kita banyak. Nah, di antara kesadaran melihat dan mendengar sesungguhnya ada bawangga yang begitu panjang. Semakin pendek, semakin tidak tell me. Semakin panjang, semakin kayak kita kan ya. Nah ini teman-teman. Nah bawangga cita ini memiliki objek. Kita manusia sesungguhnya adalah lahir dengan kekuatan apa? Kekuatan perbuatan baik, teman-teman. 8 ini. Kalau kita lahir dengan kekuatan ini, maka kita adalah yang ini, Tihetuka Pugala dengan Somanasa. Kalau yang ini, Tihetuka Pugala dengan Somanasa dengan Sasangkarikang. Tapi kalau yang ini, Tihetuka Pugala dengan UPK. Yang ini sama tapi dengan Sasangkarikang. Tapi teman-teman yang ini cilaka nih. Ini lahir dengan keikutan Diwehituka. Dengan 2 akar. Orang ini kalau diajarin Dhamma nggak bakal menembus. Dia nggak bakal memahami dengan telak sehingga mencapai samadhi seperti jana atau maga dan pala. Ini tidak mungkin. Ibarat komputer dengan Pentium yang sederhana mengakses gambar yang cepat, bisa nggak teman-teman? Nggak bisa. Ibaratnya malah belum lagi ada Pentium, AT dan XT itu komputer jangkrik zaman dulu. Bagaimana bisa mengakses dasar? Tidak ada dasarnya. Jadi ini tidak memiliki panya. Panya itulah sebenarnya kapasitas yang merupakan backupnya. Sehingga bisa begitu melihat kehidupan, dia bisa merespon dengan baik, menempatkan diri dengan benar. Begitu diajarin Dhamma, dia bisa menembus. Diajar meditasi, dia bisa menembus. Tapi kalau panyanya lemah, diajarkan bagaimana, tetaplah gak bisa. Ya, nah ini sangat menentukan sekali teman-teman. Nah ya, nah yang tadi kasusnya, orang ini kepingin tahu meditasinya dulu apa. Nah pikiran terakhir orang itu kan kemari, ini kan menjadi pati sandi. Pati sandi sebetulnya adalah kesadaran cuma pertama doang nih.
Maaf, ini 5 pikiran terakhir jawana, lalu ini untuk padam, untuk mati. Sifatnya ini cuma kayak lampu dipadamkan aja. Dia sekarang sudah berubah nama. Dulu dia sebagai A, Amir, sekarang menjadi misalkan Bambang. Lahir lagi nih, ini Patisandi Citta. Pikiran terakhirnya ini ada 5, bukan 7. Objeknya apa? Misalkan berdana. Orang tadi dia berdana lilin di wihara. Objeknya lilin. Dia meninggal mengingat kembali. Mungkin dia berdananya di sini waktu umurnya 25 tahun. Di sini mati mungkin 50 tahun. Tapi perbuatan yang 25 tahun lagi lalu itu berkompetisi dengan semua perbuatan baik dan buruk. Muncul pikiran terakhir adalah pikiran baiknya waktu berdana lilin di wihara. Maka waktu Patisandi, pikiran terakhirnya berdana lilin ini begitu padam, objek yang ini muncul sebagai Patisandi Citta. Objeknya lilin. Setelah Patisandi Citta, Citta ini kan merupakan bawangga sebetulnya. Cuman kalau pertama namanya Patisandi, terakhir nanti cuti. Diikuti dengan bawangga Citta berikutnya. Bawangga ini banyak. Nanti setelah bawangga Citta pertama adalah loba nanti. Jadi kita sudah luar biasa lobanya ya. Jadi kalau pertama kali bergerak, pertama respon, loba lu yang bergerak. Nah ini setelah Patisandi diikuti bawangga. Bawangga ini objeknya sama dengan pikiran terakhir. Jadi orang tersebut ternyata objeknya tetap di sini juga lilin karena dia pernah berdana lilin ternyata di wihara. Ceritanya begini teman-teman. Ada satu bapak itu sangat miskin dan sangat susah hidupnya sehingga kadang-kadang dia nggak makan dalam 1 hari. Cilakanya ya dia punya istri dan punya anak. Anaknya pun ikut nggak makan loh. Kadang-kadang 3 kali sehari, kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang sehari 2 hari nggak makan. Sengsara tidak? Sebagai seorang ayah dia sedih sekali loh. Suatu saat ya dia berhasil dapat pekerjaan di wihara, bersihin wihara. Nah setelah bersihin wihara selesai nih ya, dia menemukan sebatang lilin. Mungkin maksud saya separuh lilin kali ya, lilin bekas. Wah, diambil itu lilin yang sudah terbuang, dia sapu, dia mendapatkan upah. Kemudian dia beresin lilinnya itu dirapihin, sumbuhnya diperbaiki. Lalu sore hari setelah menerima upah, dia sudah cuci muka apa, dia ke altar, dia berdoa. Lalu didanakan lilin ini ke altar Buddha, ke Buddha Rupang. Dia lalu bertekad, semoga dengan kekuatan dana ini, kelak kalau lahir lagi, jangan jadi perempuan, jangan jadi lelaki. Jadi lelaki harus menghidupi istri dan anak, berat. Cilaka ini, ternyata begitu lahir lagi, dia bermeditasi. Ini kan rangkaian proses berpikir selalu ada semua, tapi kan selalu ada bawangga cita, melihat, mendengar, bahkan tidur lelap itu cita kita adalah bawangga. Nah begitu bermeditasi, begitu berpikir kan ada objek, tapi begitu antara berpikir dan tidak berpikir atau melihat dan mendengar itu ada kesadaran bawangga. Karena keluar dari samadhi yang mendalam, begitu keluar objek bawangga ini bisa dilihat loh. Begitu objek dalam bawangga dilihat, berarti dia sama gak dengan mampu melihat rangkaian proses. Kalau di sini sudah dilihat, dia bisa gak back forward? Bisa gak back forward? Lebih lama lagi, lebih jauh lagi. Dia melihat, ternyata dulu dia adalah kepala rumah tangga yang miskin. Dia bertekad untuk jangan lagi jadi lelaki. Ini toh penyebabnya jadi cewek.